Halo semuanya, apa kabar kalian? Sehat-sehat kah? Ini adalah 15 hari ke depan untuk Pisces. 15 hari ke depan, pasangan kamu, kerjaan untuk Pisces. Oke, kita akan buka. Pisces. Di sini masih ada rasa lama ya, masih ada sesuatu yang kamu ingat, atau akan ada orang yang datang ke kamu, dimana orang itu menawarkan kembali kehangatan dan juga hubungan yang real. Bisa jadi orang ini sebetulnya udah suka sama kamu. Ada beberapa dari kamu yang ragu karena kamu di sini mungkin sudah menikah atau kamu adalah sudah punya anak gitu ya. Tapi di sini ada yang ragu dikarenakan sudah banyak kesakitan yang kamu jalani. Mungkin dulu kamu pernah rugi di masalah materi. Mungkin kamu merasa nggak pernah disayangi. Jadi kamu udah trauma akan hal itu, dan orang lama ini itu akan datang gitu ya. Jadi kamu mesti aware karena dia menawarkan satu perasaan baru dan seperti kayak komitmen baru gitu loh. Ada Nine of Wands, Page of Wands, King of Swords, Three of Wands, Oke. Pisces, hindari untuk sikap netting. Aku tahu kamu masih sayang sama orang ini. Aku tahu kamu tuh pengen banget kayak bersikap perhatian sama orang ini. Tapi kamu tuh lebih kayak banyak kayak berkeras diri gitu loh. Kamu tuh kayak malas ngeladenin kayaknya gitu. Kayak udah malas ngeladenin sebetulnya. Tapi di sini gimana ya? Ada benernya juga kamu malas ngeladenin karena kamu punya pemikiran sendiri gitu loh. Kalau aku ngelanjutin ini ke depan, hubungan ini tuh akan nggak mungkin. Kamu sudah tahu hubungan ini nggak mungkin, makanya kamu di sini ada pembatasan diri. Sementara dia di sini mau ada perasaan kangen, ada perasaan kayak yuk kita starting over. Ada yang namanya trauma ya. Kalau trauma itu biasanya datang akibat kamu udah terlalu sayang banget sama orang ini, tapi waktu itu tiba-tiba nggak jadi. Dan menurut kamu, dengan seenaknya dia tiba-tiba datang menawarkan satu komitmen baru tanpa lihat. Oke, aku sekarang mungkin sudah menikah. Oke, kamu sudah menikah. Oke, aku udah punya anak atau kamu sudah punya anak. Atau ceritanya kamu tiba-tiba dia tiba-tiba kucuk-kucuk datang dan menurut kamu aku sudah cukup sakit. Aku udah banyak kehilangan cinta, kehilangan perhatian, kehilangan materi mungkin, dan aku juga merasakan apa sih yang nggak aku buat kamu. Nah tiba-tiba kamu ninggalin gitu aja aku. Nah ya kan, kayak gitu loh. Ada memori lama di sini yang sebetulnya membuat kamu juga tuh tidak bisa move on. Kamu tuh merasa kayak loh dia lagi, emang gue nggak bisa dapet orang lain. Nah ada pikiran kayak gitu. Tapi ketika kamu menjalani, oke lah aku bisa nih, nggak sama orang ini, nggak sama si orang lama. Tapi nyatanya buat kamu langkahnya makin sulit. Ibaratnya kok nggak ada yang ke-guide sama aku ya? Kok kayaknya aku nggak mood ya untuk cari orang baru. Gitu loh Pisces. Kamu tetap same old story. Aku nangkepnya seperti kayak orang yang keinginannya kuat tapi nggak dijalanin.
antara pikiran, emosional, sama keinginan kamu tuh kayaknya tuh jauh gitu ya. Banyak berangan-angan, banyak berandai-andai. Harus snap kembali ke realita, ayo. Gitu. Nih orangnya udah datang nih, mau kamu apain? Gak usah mikir terlalu jauh. Mungkin aja dia datang dengan mencari hubungan baru itu maksudnya untuk menjalin koneksi baik, supaya kalau ada apa-apa bisa minta tolong, atau kalau kamu ada apa-apa bisa minta tolong dia. Siapa tahu orang ini juga punya keinginan buat kerja sama kamu, punya keinginan untuk gimana, apa kabar, mungkin mau bantu kamu. Kita kan nggak pernah tahu, jadi kita nggak bisa tuh, oh ya dia mantan aku nih, udah pasti mau balik, belum tentu gitu. Tapi kamunya di sini yang kayak kebanyakan pertimbangan dan kebanyakan takut, jadi kamu protection. Aku tahu sih, ketika orang sudah pernah sakit hati atau apapun itu udah punya antibody, ya kan? Dan antibody itu biasanya aku udah nggak percaya sama orang lain kecuali diriku sendiri, ya nggak sih? Kayak gitu biasanya. Aku udah nggak percaya orang lain, aku percaya diriku sendiri. Dan di sini nggak ada orang lain yang boleh menyakiti diriku. Tapi salahnya kamu nggak punya celah. Celahnya itu kayak kamu buka sedikit, jadinya orang yang mau masuk ke kamu kayak kayaknya dia nggak bisa dimasukin deh, orang kaku deh, orangnya nggak nyaman deh gitu ya. Jadi harus lebih luas, harus lebih fleksibel, nggak usah banyak pertimbangan, intinya begitu. Kalau untuk pekerjaannya kita lihat sedikit ya. Hati-hati kalau misalnya bersikap, bertutur kata, kasih ide segala macam ya, hati-hati ya, karena ada musuh dalam selimut. Kalau untuk masalah keuangan, hutang-hutang segala macam, jangan makin bengkak, tapi harus dilunaskan. Di sini harus ada tekad dan niat ya teman-teman mengenai pekerjaan kamu. Ada juga yang posisinya kayak gini, kamu tuh sebetulnya udah enak gitu loh, karena lingkungan di tempat kerja kamu atau di lingkungan yang menghasilkan kamu uang itu nggak seenak kayak dulu, atau emang udah nggak enak. Cuman ketika kamu mau pindah, mau move, kamu masih banyak pertimbangan di sini. Itu kenapa? Kamu belum mengetahui mungkin potensi kamu apa, gitu loh. Kamu terlalu banyak pikiran, kamu merasa kayak aku udah PW di sini. Jadi kayak nggak bisa bergerak gitu loh. Untuk keuangan kita intip dikit. Wah, Nine of Pentacles. Di sini kamu bisa menikmati hasil kerja keras kamu 15 hari ke depan. Harus hati-hati juga dalam mempergunakan uang, ya. Ya mentang-mentang ya aku mau seneng-seneng nih untuk diriku sendiri, kebablasan gitu. Jadi save money juga. Dan kamu juga merasa kayak, oh ya, 15 hari ke depan kayaknya aku cukup deh tabungan aku. Gitu. Jadi kamu lebih kayak banyak me time ya. Kamu nggak mau share dulu nih uang kamu kemana. Ya kamu mungkin tulang punggung keluarga juga ada, tapi kamu lebih kayak perhatian diri kamu dulu nih. Oh, aku sudah bersyukur lah bisa dapat segini di bulan ini, di akhir penghujung, di tahun ini, kayak gitu. Ini kalau di Pisces itu lebih ke dalam pikiran kamu sendiri. Sebetulnya kamu tuh masih bisa mempunyai potensi yang lebih dan lebih. Cuman dari kamunya sendiri di sini tidak menunjukkan ingin menggali potensinya, gitu loh Pisces. Kalau kamu bisa menggali potensi, kamu udah nggak takut. Oh ya, aku keluar dari sini, aku udah punya pegangan, gitu. Misalnya nih ya. Tapi ini warning aja, hati-hati supaya kamu lebih aware. Nggak semuanya juga bisa terjadi kok. Kemudian pesannya, hati-hati ya, akan ada sesuatu yang mendadak dan itu nggak ngenakin, entah kabarnya apa. Cuman di sini harus hati-hati dalam berperilaku atau dalam bertindak. Takutnya ada perkataan
atau ada sikap seseorang yang menyakiti kamu. So, Pisces, 15 hari ke depan harus lebih kalem, jangan berapi-api, dan kamu akan banyak mendapatkan gesekan dari orang lain soalnya. Tetap waras, tetap sehat. Bye-bye.